Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Seran Bria dengan NIM 20030308082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada malam hari ini saya akan membahas review buku ke-8 tentang etika penelitian dan aktivis media. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Buku ini memetakan dilema etika yang kompleks dalam praktik keadilan sosial di media dan komunikasi kontributor, menganalisis dinamika kekuasaan yang muncul ketika membangun hubungan yang adil dengan aktivis media, gerakan sosial dan produsen budaya, dengan mempertimbangkan masalah akses, kontrol, kritik, timbal balik. Bab-bab membahas interaksi dengan teknologi digital dalam hubungan penelitian, yang mencakup praktik penelitian baru dari kolektif horizontal hingga autoetnografi dialogis dari beasiswa komunitas dan pedagogi bagi penelitian dekolonisasi. Yang kedua, aktivis beyond penelitian ekstraktif. Satu pernyataan umum yang diajukan oleh lawan bicara yang berbeda adalah siapa yang diuntungkan dari penelitian aktivis. Baik aktivis maupun penelitian memiliki keterbatasan sumber daya bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Aktivis biasanya terdesak waktu, dijelajahi antara keinginan untuk mendedikasikan apa yang disebut waktu luang untuk aktivisme, sehingga dapat dimengerti bahwa mereka mungkin lebih memilih untuk berkolaborasi dengan peneliti yang berkomitmen untuk menawarkan proses dan hasil yang bermanfaat bagi gerakan mereka. Peneliti juga menyulap potensi konflik antara keinginan untuk menggunakan sumber daya peneliti kami dan waktu untuk mendukung gerakan sosial kami, kepercayaan dan tekanan dari badan pendanaan dan penelitian infrastruktur yang menuntut keluaran ilmiah dan pelaporan ke atas. Triknya adalah menemukan cara untuk berkolaborasi menuju tujuan bersama dari transformasi sosial sambil mengurangi potensi dampak negatif dari persaingan tuntutan. Aktivis kontradiksi, anonimitas, dan persetujuan. Salah satu cara para aktivis memperoleh manfaat dari penelitian adalah pekerjaan mereka dapat diperluas dalam buku, artikel, dan publikasi yang mereferensikannya, proyek dan ide-ide yang telah mereka bagikan dalam wawancara atau kelompok fokus. Aktivis media yang diwawancarai mungkin sudah memiliki reputasi yang mapan sebagai jurnalis, penulis, atau aktivis, dan oleh karena itu mungkin ingin memiliki apa mereka mengatakan dikaitkan dengan nama asli mereka dalam publikasi, jadi mereka dikreditkan untuk ide dan pengetahuan yang diungkapkan yang akan membantu mereka terus membangun reputasi mereka yang dianggap sebagai keuntungan dari penelitian tersebut. Aktivis tenaga kerja partisipasi penelitian. Menjadi peserta penelitian, seperti yang mungkin kita duga sekarang, dapat melibatkan banyak kerja, efektif, dan material. Kebudayaan bisa jadi cukup membuang-buang waktu untuk mengetahui waktu mereka. Peserta penelitian dapat diberikan inisiatif untuk kelompok fokus atau wawancara.
dalam beberapa negara-negara diharapkan sebagai hal yang biasa di negara lain. Peserta merasa bahwa merupakan bagian dari kewajiban sipil mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan honorarium akan ditolak. Mungkin ada permintaan lebih lanjut partisipasi setelah wawancara. Bagaimanapun, saat proyek bergerak maju dan ini dapat dikompensasikan atau tidak dikompensasikan. Peneliti hierarki partisipasi. Sedangkan kita dapat melihat pada contoh di atas bahwa peran peneliti dan aktivis mungkin kubur atau malah terbalik. Aktivisme penelitian sering dimulai oleh peneliti sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkannya, menyelidiki dan menggerakkan pengetahuan dan penelitian dengan cara yang bermanfaat secara sosial. Namun, dalam menentukan siapa yang berperan serta dalam penelitian ini, perannya bisa banyak dilema etika umum yang muncul. Ini bisa dalam membangun hubungan antara peneliti dan aktivis, atau dalam subjektivitas hibrid aktivis penelitian yang berada di gerakan sosial dan universitas. Ada elemen prefiguration tertentu dalam hal ini, keinginan memastikan bahwa transformasi keadilan makro sosial yang dituju oleh penelitian dapat dicapai dalam skala mikro melalui proses dan praktik penelitian sehari-hari. Peneliti aktivis, tenaga kerja ganda dari penelitian. Seperti yang telah kita lihat di atas, mereka yang terlibat dalam akademis dan aktivisme menghadapi tuntutan persaingan yang seringkali sulit untuk diintegrasikan, memprioritaskan atau menyulap, sedangkan akademis neoliberal menuntut para sarjana terlibat dengan rekan dalam percakapan ilmiah yang langsung melalui penerbitan artikel jurnal buku dan konferensi akademik yang terdiri dari panel-panel formula, sedangkan aktivisme menuntut partisipasi dalam acara-acara dan penyebaran dan terstruktur sebagai aktivis seperti aktivis layaknya partisipatif, forum, komunitas, majelis umum, populer, konferensi pendidikan, lakakarnya berbagai keterampilan, konvergensi gerakan sosial, dan lain sebagainya. Baik, Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.